Perkenalkan, nama saya adalah Sebas. Saya adalah mantan ketua dari Regu Pleiades yang melayani tuan saya, yaitu Tuan Ains. Saya di sini karena disuruh oleh Tuan Ains untuk membantu para manusia dalam menghadapi wabah yang sedang melanda manusia. Tuan Ains menyuruh saya demikian karena kemarin malam ada seorang scholar, pencari ilmu, yang memohon kepada Tuan Ains untuk membantu kota kalian dari wabah ini. Tuan Ains dengan segala belas kasihnya mengiyakan. Namun, Tuan Ains tidak akan turun langsung. Dia bisa saja menggunakan sihirnya untuk mengatasi wabah ini. Namun dia lebih memilih untuk membantu kalian dengan cara lain, yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang bagaimana caranya mengatasi wabah ini. Hal tersebut dikarenakan Tuan Ains ingin melihat bagaimana reaksi kalian ketika diberikan perintah oleh dirinya. Maka dari itu, agar tidak mengecewakan Tuan Ains, harap diperhatikan dengan benar apa yang akan saya sampaikan. Kalau begitu, langsung saja. Yang pertama kali yang perlu kalian ketahui tentang wabah ini, itu apa sebenarnya wabah ini? Wabah yang sedang kalian alami adalah virus corona. Wabah ini adalah varian dari virus yang disebut coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, di mana penyakit ini yang kalian sebut COVID-19 itu terdiri atas CO dari corona, V dari virus, dan D adalah disease, penyakit. Sedangkan 19 sendiri adalah tahun di mana kalender kalian para manusia ketika varian ini pertama kali muncul. Setelah kita mengetahui apa itu wabah ini, kita akan mengetahui apa sih gejala pertama dari wabah ini. Wabah ini menimbulkan beragam banyak gejala pada yang terjangkit. Gejala yang muncul itu beragam, tergantung dari jenis virus yang menyerang dan seberapa parahnya wabah itu sudah merasuki diri manusia itu sendiri. Berikut ini adalah ciri-ciri awal dari wabah corona ini. Yang pertama adalah hidung beringus, terus kemudian sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, dan hilangnya kemampuan indera penciuman dan perasa. Hal yang perlu ditegaskan adalah virus ini dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksi virus ini dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia karena mungkin pengidapnya sudah memiliki penyakit bawaan dari lahir seperti asma, penyakit autoimun lainnya, dan masih banyak penyakit yang lain. Kalau sudah parah, gejala-gejalanya adalah demam yang cukup tinggi hingga mencapai 39 derajat Celcius, batuk berlindir, kesusahan dalam bernafas, dan nyeri dada ketika sedang bernafas. Kemudian yang akan kita ketahui pada kesempatan kali ini adalah bagaimana sih penyebaran dari wabah ini sehingga kalian para manusia bisa menanggulangi dan mencegah wabah ini terus menyebar. Ada berbagai cara penyebarannya, tapi yang sering terjadi dan yang paling umum adalah virus atau wabah ini menyebar dari mulut atau hidung dari yang terkena wabah tersebut. Berbentuk partikel liquid kecil atau bahkan air
aerosol. Ketika yang terinfeksi itu sedang batuk, bersin, berbicara, bahkan hanya sekedar bernafas pun juga bisa. Besar partikel ini beragam, dari ada yang kasat mata seperti droplet air hingga aerosol udara yang tidak dapat dilihat dengan mata kalian manusia tanpa bantuan alat. Menurut pengamatan dari Tuan Ain sendiri menunjukkan bahwa virus corona ini menyebar umumnya antara orang yang saling berdekatan satu sama lain dengan jarak 1 meter. Orang yang tidak terinfeksi dapat menjadi terinfeksi wabah ini apabila berdekatan karena aerosol atau droplet air orang yang terinfeksi terhirup langsung atau terkena kontak dengan mata, mulut, atau hidung. Selain itu, wabah ini juga dapat menyebar di ruangan yang tertutup, di mana ruangan itu tidak memiliki ventilasi yang baik atau pengudaraan yang baik, sehingga aerosol tersebut tidak akan berhenti menyebar dan bahkan hingga lebih dari 1 meter penyebarannya. Orang manusia juga bisa terkena infeksi wabah ini apabila dia menyentuh permukaan sesuatu apapun itu, baik meja, mungkin tanah yang terkena virus itu, dan kemudian menyentuh hidung, mulut, atau mata tanpa mencuci tangan. Kemudian, bagaimana sih cara menyembuhkan, mengobati wabah ini? Terus terang, tidak ada perawatan khusus untuk mengatasi wabah ini. Pada umumnya, yang terkena wabah akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala dari wabah itu, seperti minum obat-obatan yang umum seperti aspirin, terus kemudian menggunakan pelembab ruangan atau mandi menggunakan air panas. Terus yang paling penting adalah istirahat dan memperbanyak asupan cairan tubuh, banyak makan dan banyak minum. Sebelum kalian terinfeksi, ada lebih baiknya kita melakukan pencegahan infeksi terlebih dahulu. Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus adalah melalui pemberian obat, yang kalau seingat saya disebut sebagai vaksinasi di dunia manusia. Menurut sumber yang saya terima selama menjalani misi pengambilan informasi, vaksin manusia yang paling ampuh memiliki nama sebagai Pfizer kalau tidak salah ingat, dengan tingkat pencegahan sebesar 95%. Itu adalah angka yang cukup tinggi. Namun, karena tidak bisa mencegah secara sempurna, maka dari itu, meskipun sudah divaksin, manusia tidak boleh lengah dalam melakukan penghati-hatian, yang mana bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama dan yang paling penting adalah sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik hingga bersih. Ingat, kalian itu manusia yang tidak bisa menggunakan sihir seperti self-purification. Maka dari itu jangan malas. Ini demi nyawa kalian, manusia. Yang kedua, gunakanlah masker ganda atau double. Lapisan dalamnya adalah masker untuk medis dan lapisan luar adalah masker kain dan diikat simpul agar lebih rapat dalam memfilter partikel udara yang penuh dengan droplet dan aerosol. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kasus yang paling umum terjadi adalah ketika 2 orang berdekatan dengan jarak 1 meter atau kurang. Maka dari itu diperlukan penjagaan jarak minimal 2 meter untuk mencegah hal tersebut terjadi.
Kemudian cara yang selanjutnya adalah hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan Anda belum dicuci, karena itu juga merupakan salah satu cara bagi virus untuk masuk ke dalam tubuh Anda. Kemudian hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Itu adalah sebuah common sense, tidak perlu dijelaskan lagi. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering kalian gunakan. Kalian tidak tahu, mungkin saja peralatan yang kalian gunakan saat ini ada virusnya. Kalian tidak bisa tahu, maka dari itu kalian harus lebih berhati-hati dan mending bermain aman dengan mensterilkan. Nyawa Anda loh ini, saya ingatkan. Kemudian cara yang lain adalah menutup hidung dan mulut ketika batuk dan bersin dengan tisu. Kemudian buanglah tisu itu. Kemudian jangan lupa sekali lagi cuci tangan. Ini harus saya tekankan berkali-kali, cuci tangan, biar kalian paham. Terus cara yang selanjutnya adalah untuk tidak banyak keluar dari rumah. Saya tahu kalau kalian perlu mencari uang, perlu mencari nafkah untuk bisa hidup sehari-hari. Namun saya mohon, demi keselamatan manusia, kalau tidak perlu, mending jangan, di rumah saja. Karena ketika kalian ada di rumah, kalian tidak hanya menyelamatkan diri kalian, tapi keluarga kalian dan juga orang-orang lain yang berada di luar rumah. Dan kemudian cara yang paling terakhir adalah mengkonsumsi vitamin dan berbagai suplemen lainnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kalian. Kemudian saya akan membahas tentang beberapa varian baru yang telah muncul. Menurut pengamatan Tuan Ain sendiri, virus corona ini gampang untuk bermutasi, berevolusi. Untuk saat ini sudah ada beberapa varian baru yang muncul, namun yang paling banyak di daerah kalian adalah varian Delta dan bahkan Delta Plus. Kedua varian ini lebih ganas dan lebih gampang untuk menular. Maka dari itu, cara-cara penghati-hatian yang tadi saya sebutkan, saya sampaikan, saya harap jangan sampai ada yang tidak melakukannya. Karena hal itu adalah penting, terutama ketika ada varian baru yang lebih ganas. Varian baru ini bisa dicegah dengan vaksin kalian yang paling bagus, yaitu yang tadi Pfizer. Tapi menurut ahli dari Nazarik sendiri, kemampuan pencegahannya menurun dari 95% hingga 88%. Masih angka yang bagus, tapi ada penurunan karena memang seperti yang tadi saya bilang, varian baru itu lebih ganas, lebih mematikan, dan lebih gampang menyebar. Maka dari itu, saya akan menekankan sekali lagi untuk selalu berhati-hati dan melakukan apa yang saya sudah jelaskan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Tugas saya untuk mengedukasi dan memberi informasi kalian sudah selesai. Sekarang semuanya tergantung pada kalian, apakah kalian akan mengikuti pedoman-pedoman dari kami, Nazarik, atau tidak. Sebentar. Saya mendapatkan pesan dari Tuan Ains. Sebasu, Ana to no sabishi de Ains sama. Hai. Wakarimashita. Bergembiralah kalian yang tunduk kepada Tuan Ains. Tuan Ains menyatakan bahwa akan memberikan bantuan kepada semua desa maupun kota yang tunduk kepada dirinya sebanyak 50 koin emas per orang dan bahan makanan selama 1 tahun ke depan. Ains Ulgon Banzai!